Jadi kita lihat inilah proses awal katabolisme terhadap sepsis. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah terjadinya suatu protein katabolisme yang berlebihan. Ya, di sini kelihatan ada proses glikolisis, proteolisis dan seterusnya. Dengan segala akibat terjadi suatu hiperglikemia dengan insulin resistensi dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin lebih gampang untuk dimengerti ya. Jadi ini adalah suatu kondisi normal. Jadi di sana ada suatu metabolisme di mana di sana ada keseimbangan antara anabolisme dan katabolisme yang terjadi di otot ya. Kita bisa lihat ada sintesa protein dan breakdown protein yang seimbang. Kemudian dihasilkan asam amino. Asam amino akan dilepas ke dalam darah. Sebagian untuk sintesa protein kembali, sebagian dilepas untuk proses gluconeogenesis lebih lanjut, dan sebagian untuk cellular energy production. Nah, bagaimana pada kondisi dalam keadaan sakit? Nah, yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Kita bisa lihat di neraca itu. Jadi protein breakdown-nya itu lebih banyak terjadi daripada protein sintesa. Pelepasan asam amino ya, itu kita lihat untuk memproduksi sel proteinnya itu berkurang. Demikian pula juga pembentukan dari glukosa dan pembentukan cellular energy. Nah, kita lihat sekarang perubahan-perubahan yang terjadi ya ketika seseorang itu mengalami sepsis ya. Jadi kita lihat kalau itu terjadi suatu infeksi tanpa suatu disfungsi organ, kita bisa melihat di sana metabolismenya masih dalam proporsi yang normal. Sedangkan pada fase akut, maka proses metabolismenya itu menjadi menurun karena kelelahan. Ya, tapi kalau sudah terjadi suatu resolusi, maka akan kembali metabolismenya seimbang. Nah, ini adalah bisa kita lihat ya perubahan-perubahan besar dari uptake dari suatu substrat dan penggunaannya pada sepsis. Jadi kita lihat. Yang penting itu dilihat aja yang di daerah yang bawah ini. Jadi pada saat sepsis itu terjadi suatu starvation ya. Terjadi bisa lihat di sana terjadi suatu breakdown protein, terjadi resistensi insulin. Sementara yang sebelah kanan itu terjadi suatu metabolisme shutdown ya. Di sana akan terjadi berbagai hal termasuk disfungsi mitokondrial ya dan oxidative stress dan seterusnya. Nah, ini ada satu yang menarik juga ya. Kita lihat kalau di sini ya katabolisme protein pada sepsis. Kita lihat di bagian otot itu akan terjadi suatu proses katabolisme yang berlebihan ya. Di sana bisa kita lihat protein yang ada akan melalui suatu proses ya terbentuk suatu alanin dan glutamin. GLN ini yang glutamin. Nah, glutamin ini nanti akan diedarkan ke arah ginjal sama usus. Di sana ada proses hingga terbentuk lagi alanin dan seterusnya. Alanin sendiri akan dikirim ke liver. Di sini akan terjadi proses pembentukan glukosa, hiperglikemia, uremia. Kalau livernya ini mengalami divaksin terjadi suatu uremia, bisa berakhir terjadinya suatu koma. Nah, ini adalah suatu kondisi ya, kondisi sepsis ya. Di sana kelihatan sekali bahwa kita lihat ini adalah fase akut yang sebelah kiri itu. Sebelah yang kanan itu terjadi suatu kondisi fase-fase aktif ya dari proses sepsis, terjadi suatu protein katabolisme ya. Nah, disinilah yang kemudian dengan berbagai akibatnya. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Kalau tadi adalah dasar-dasarnya, sekarang kita mulai dalam implementasinya. Terapi nutrisi pada sepsis itu apa, seperti apa. Tapi yang kita bicarakan ini fokusnya adalah peranan pemberian glutamin yang merupakan salah satu asam amino. Jadi glutamin itu apa ya? Glutamin itu yang singkat GLN, itu adalah suatu asam amino esensial yang dibentuk secara normal ya pada orang sehat, tapi dalam keadaan kondisi yang kondisional, terutama dalam kondisi sepsis, dia juga akan dibentuk tapi juga punya batas kemampuan untuk bisa membentuk sebagaimana seperti biasanya.
Nah, setelah terjadi suatu sepsis, ya biasanya GLN itu bisa menginduksi ya proteksi dari sel-sel, memodulasi respon inflamasi dan mencegah gangguan organ lebih lanjut ya. Selain itu nanti juga bisa dilihat dia juga bisa melakukan suatu efek protektif pada kondisi-kondisi kronis dengan mekanisme yang seperti di bawah itu ya, proteksi jaringan, regulasi imun, ya, kemudian penyediaan maintenance, penyediaan glutathione, antioksidan dan seterusnya. Nah, ini adalah struktur dari suatu glutamin ya, dia itu dibentuk dari glutamat melalui enzim glutamin sintetase. Glutamat itu banyak di makanan ya, pada makanan sayur-sayuran, jagung, daging-dagingan itu glutamat terkandung cukup banyak ada di sana. Nah, ini adalah prosesnya ya, proses pembentukan penggunaan glutamat itu kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa organ seperti mulai otak, paru, ya, usus dan seterusnya. Di sana ada suatu mekanisme perputaran terbentuknya glutamin yang kemudian akan mengalami katabolisme, sinta kembali dan seterusnya. Nah, dari yang tadi kita bisa melihat pada gambar ini ya, kita lihat pada asa awal ternyata glutamin itu bisa membantu menurunkan intensitas respon imun ya, terutama pro-inflammation sehingga proses sepsis tidak akan terjadi lebih lanjut. Sementara kalau sudah terjadi proses aktif dari sepsis, maka glutamin itu bisa melawan kondisi imunosupresi dan meningkatkan kompetensi kekebalan tubuh. Nah, ini juga kelihatan di sini ya. Jadi kalau pada critical care ya, itu kita bisa lihat ya. Ya, di sana ada penurunan kapasitas antioksidatif ya, kemudian penurunan mekanisme cellular defense ya, fungsi barrier intestis menurun ya, semuanya menurun. Sementara penyediaan glutathione yang kita tahu semua ya, penting, biasanya kita di COVID itu seringkali kita pakai ini, menurun. Ya, kemudian semuanya menurun, termasuk protein katabolismenya justru ini meningkat. Semua itu bisa diatasi dengan penyediaan glutamin yang cukup, sehingga yang menurun menjadi meningkat, yang meningkat menurun, dan kondisi-kondisi ini tidak terjadi sehingga mortalitas bisa dicegah. Nah, ini adalah suatu beberapa penelitian ya. Ini 2010, agak lama sebelum COVID ya. Jadi ini penelitian pemberian glutamin ya, efeknya pada cellular immunity pada kasus-kasus dengan SIRS atau Systemic Inflammatory Response Syndrome. Penelitian ini bersifat prospektif ya, random diberikan selama 6 hari. Ada orang 15 yang diberi, kelompok kontrolnya adalah 15 tanpa glutamin. Nah, ternyata dapat disimpulkan bahwa glutamin ini bisa menurunkan leukosit dan natural killer cell ya, dan oleh karena itu bisa mencegah inflamasi lebih lanjut. Selain itu ya, total limfosit B dan T limfosit ya dan seterusnya itu meningkat. Meskipun secara statistik tidak bermakna, tapi peningkatan ini sepertinya membawa angin yang cerah dalam perbaikan sistem imun dari pemberian glutamin ini. Kemudian penelitian lebih lanjut, yaitu tahun 2011. Ini pemberian glutamin ya secara parenteral, kemudian bagaimana efeknya terhadap pasien-pasien dengan kritis. Jadi dinilai biochemical parameternya, long of stay, dan mortalitas dalam 30 hari. Penelitian ini bersifat randomized, prospektif, melibatkan 30 pasien ya, masuk ke ICU, ada 15 yang diberi, ada 15 sebagai kontrol ya. Konklusinya di sini itu bahwa ternyata memang tidak ada perbedaan masalah biochemical markernya dari dua kelompok itu. Jadi di sini kita harus jujur, yang tadi mendukung, kalau yang ini masih dipertanyakan, sehingga perlu suatu penelitian lebih lanjut. Nah, kalau ini yang baru, yaitu 2017, ini adalah suatu meta-analisis penggunaan pemberian
glutamin ya pada kasus-kasus dengan critical illness ya. Kita bisa dilihat bagaimanakah efek mortality-nya, kemudian long of stay-nya ya, kemudian dari berbagai literatur yang meta analisis ini ternyata menghasilkan suatu kesimpulan bahwa glutamin ini bisa menurunkan infectious complication rate, menurunkan loss ICU, loss hospital, dan mekanik ventilasi ya. Jadi ini adalah suatu metamesis ya. Nah, bagaimana dengan ARDS? Pada ARDS itu juga dilihat baik yang sifatnya itu infeksinya ekstrapulmoner atau pulmoner, ternyata kita bisa melihat banyak efek-efek positif yang bisa diberikan dengan pemberian glutamin ini. Ini mau tulisannya kecil, tidak bisa dibaca ini ya, tapi semuanya ini mengandung efek yang bersifat positif. Nah, bagaimana dengan COVID ya? Nah, COVID itu ternyata ada hipermetabolisme, tidak hanya pada kasus trauma, ARDS karena non-COVID ya, atau kasus-kasus brain injury, tapi pada COVID buntu terutama yang dalam kondisi berat atau kritis itu juga terjadi suatu hipermetabolisme seperti yang saya katakan tadi. Jadi pada pasien-pasien COVID ini akan terjadi suatu kondisi hipermetabolik, dan inilah yang menyebabkan mengapa kadang-kadang kasus-kasus pemberian ventilator dan pemberian oksigen tidak memberikan manfaat. Jadi pada pasien-pasien COVID dengan yang kritis ya, di mana terjadi suatu kondisi hipermetabolik ya, maka bisa dijelaskan mengapa banyak kasus-kasus terjadi kegagalan dalam pemberian mekanik ventilator. Jadi mau nggak mau sepertinya pemberian nutrisi kelihatannya sepertinya memang mutlak harus diberikan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, ini ada suatu penelitian. Ini adalah suatu artikel baru ya, efek glutamin pemberian pada COVID treatment ya. Jadi ini melibatkan 30 pasien COVID yang diberikan glutamin, yang 30 yang lain tidak diberikan. Kemudian dilihat hasil-hasilnya menyangkut masalah hospitalization ya, long of stay ya, termasuk juga kebutuhan seseorang COVID itu dari yang sedang atau berat tidak perlu sampai masuk ke ICU. Jadi dalam kesimpulan ini menunjukkan bahwa pemberian glutamin ya itu ternyata yang lebih awal pada pasien COVID itu bisa memperpendek long of stay dan bisa mengurangi kebutuhan masuk ke ICU. Nah, sebagai summary bisa saya sampaikan di sini bahwa sepsis ditandai oleh, ini double tulisannya ya, diondoli kondisi di mana terjadi suatu masif katabolisme yang membuat body mass menjadi menurun, dan kelihatannya ini membawa suatu pencerahan baru ya, yang dulunya kita selalu fokus pemberian antibiotik, resusitasi cairan, pemberian vasopresor kalau terjadi shock ya, pemberian oksigenasi ya, tanpa banyak memperhatikan pentingnya tambahan nutrisi. Nah, ini adalah satu hal yang barangkali bisa sebagai salah satu take home point untuk kita semua. Nah, selain itu dari berbagai studi ya, menyatakan bahwa pemberian glutamin itu memang merupakan komponen yang penting untuk kasus-kasus dengan kondisi yang kritis. Pada COVID ya, yang dimana terjadi suatu hypermetabolic condition, terutama pasien-pasien dengan COVID berat atau yang kritis, maka pemberian protein ini khususnya glutamin bisa memperbaiki kondisi ya. Kemudian salah satu studi juga menyatakan tadi pemberian glutamin ini pada awal-awal COVID infection itu bisa memperpendek lama perawatan dan mencegah berkembang menjadi lebih kritis sehingga tidak perlu harus masuk ke ICU ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Sudarsono, spesialis paru konsultan, atas presentasinya yang benar-benar
membukakan mata kita bahwa ternyata the role of nutrition itu sangat penting untuk baik sepsis karena COVID ataupun sepsis karena hal yang lain ya dok ya. Baik, mungkin ini kita akan setelah ini akan ada sesi diskusi, tapi sebelum sesi diskusi mungkin panitia ada video yang akan diputar ya. Monggo panitia. Baik semuanya, ini ternyata sudah ada banyak pertanyaan ya untuk sesi yang ke simposium 5 ini ya. Kita mulai, ini ternyata ada pertanyaan untuk Dr. Helmi ya dok. Dari Dr. Ariski dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum dan selamat pagi dokter. Saya Dr. Ariski dari Kalimantan Barat. Izin bertanya untuk materi dari untuk pemberian budesonide inhalasi yang digunakan untuk mencegah dan membantu pemulihan long COVID, apakah diperlukan penyesuaian dosis pada pasien yang pernah menggunakan budesonide sebelumnya atau bahkan sedang menggunakan, dok? Terima kasih banyak. Jadi mungkin untuk pasien asma atau yang sedang terapi, dokter. Ya. Terima kasih dokter Prastuti, juga untuk dokter Ariski dokter. Ya. Jadi begini dok, jadi penelitian-penelitian yang menggunakan inhalasi budesonide tadi itu dalam bentuk MDI, jadi bukan diinhalasi dengan dengan nebulisasi ya. Itu adalah dengan menggunakan dosis 2 kali semprot, jadi 800 mikro 2 kali per hari. Tidak ada penyesuaian dosis, jadi semua subjek penelitian menggunakan dosis yang sama, jadi tidak ada perubahan. Nah, sama juga untuk pasien-pasien dengan asma dan PPOK yang memang sudah sebelumnya menggunakan terapi tersebut. Jadi ada penelitian yang prinsipal yang juga menggunakan pasien-pasien, banyak pasien, itu juga tidak ada penyesuaian dosis. Jadi sama dengan menggunakan 800 dari penelitian yang ada ya, 800 mikro tiap 12 jam. Demikian dok. Baik dokter, kalau misalnya ini ada yang sudah pernah pakai steroid sistemik, bagaimana dokter? Mungkin ada ini dok. Ya. Kalau yang dari penggunaan inhalasi steroid tadi adalah diperuntukkan pada kasus-kasus COVID yang ringan
asimptomatik atau yang ringan. Jadi tidak digunakan penelitiannya ya, tidak menggunakan yang pada pasien-pasien yang kondisi severe yang menggunakan sistemik steroid. Baik, jadi Seperti mungkin itu. ini untuk pasien-pasien yang di in community ya dok ya tadi ya dok Community ya. fokusnya Heeh. seperti itu. Jadi sangat dianjurkan untuk yang komunitas yang rentan untuk memberat begitu ya dok ya tadi yang dari saya tangkap ya dok. Ya, untuk COVID ya. Sementara kalau untuk yang long COVID tadi, memang kan pasien itu sudah sembuh tapi ada long COVID. Sehingga kalau kita melihat yang pada guideline-nya dari PDPI, itu kalau kita masuk dalam kelompok C itu adalah yang mempunyai gejala dan ada kelainan pada radiologis, maka pertimbangannya juga penggunaannya adalah dalam bentuk MDI. Baik dok. Ya, inhalasi. Nah ini kebetulan juga berkaitan sama pertanyaan yang kedua dari dokter Yuli dokter. Sampai kapan kita memberikan ICS pada pasien dengan long COVID dok? Ya. Nah, penelitian yang pada waktu COVID yang dengan self report untuk mengurangi gejala itu memang dijadwalkan 14 hari sampai 28 hari penelitian. Tetapi pada yang stoik itu sampai pasien ini atau subjek penelitian ini merasa bahwa gejalanya sudah membaik. Kemudian selesai. Jadi tiap pasien akan berbeda. Kan kemudian dihitung ya berapa persentase ya. Sementara untuk yang long COVID juga saya tidak membaca detail sampai berapa lama, tetapi karena itu adalah sesuai dengan kebutuhan, maka apabila gejala sudah hilang kita akan menghentikan. Baik. Ya. Jadi mungkin berkaitan sama yang tadi ya dok ya, presentasi tadi bahwa 3 bulan, jadi 3 bulan sampai dengan 2 bulan tadi ya dok ya, jadi munculnya long COVID itu kan 3 bulan setelah infeksi, kemudian selama kurang lebih 2 bulan mungkin ya dok ya, tapi ya kan sampai kondisi klinisnya membaik atau seperti bagaimana dokter mungkin? Definisi memang gejala itu paling tidak selama 2 bulan sehingga masuk dalam definisi long COVID. Tapi berkaitan dengan pemberian steroidnya, itu bukan berarti bahwa harus 2 bulan penggunaannya, tetapi apabila gejala sudah menghilang maka itu bisa dihentikan. Beda ya dengan yang asma PPOK ya, karena kan itu continue. Terus-terusan ya dok. Wah ini sangat menarik ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silakan diajukan di chat ya panitia ya. Mungkin karena ini sangat penting karena mulai banyak nih bermunculan long COVID ya, di mana-mana ada gejala baik dari respirasi atau yang lain. Jadi kita bicarakan di sini mumpung ada ahlinya. Nah, ini kemudian ada pertanyaan untuk Dr. Sudarsono dari Dr. Vina dok. Pada pasien yang critically ill, lah, ini kapan waktu yang tepat untuk memulai pemberian glutamin, dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi saya sendiri memang sudah cukup banyak menggunakan glutamin ini ya untuk pasien-pasien COVID dulu ya. Cuma yang saya gunakan itu adalah pasien-pasien yang sudah masuk ICU. Memang kalau kita lihat dari apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya itu lebih bagus diberikan pada saat pasien yang belum masuk ke critical illness. Jadi itu adalah lebih baik. Jadi memang lebih bersifat pemberiannya sebagai upaya prevention ya, di mana orang sudah terinfeksi tapi kondisi belum sampai ke arah suatu kondisi sepsis ya, mungkin berat ya, maka itu hasilnya akan lebih baik, yaitu akan mengurangi kemungkinan kondisi pasien ke arah berat atau apalagi ke arah critical illness yang membuat pasien harus masuk ke ICU. Jadi itu yang barangkali perlu saya tekankan di sini. Jadi memang sebaiknya jangan diberikan menunggu pasien sudah masuk ke tahap critical illness, tapi sebelum dari itu ya, ketika ada tanda-tanda suatu infeksi ya, karena glutamin itu sudah ada 2 bentuk sebenarnya di pasaran, ada yang dalam bentuk IV dan ada yang dalam bentuk oral. Jadi mungkin pemberian oral saya kira tidak akan membebani pasien-pasien yang kondisinya masih bagus ya, kecuali yang sudah menjelang tanda-tanda ke arah perburukan tapi belum sampai critical illness, baru bisa diberikan yang dalam bentuk IV. Demikian Dr. Prastuti. Baik dokter, terima kasih. Ternyata memang untuk pasien yang jangan sampai pasiennya barusan masuk ICU baru dikasih ini ya dok ya.
Karena kalau Betul. sudah masuk masuk ke kondisi sepsis, critical illness, itu ternyata kan tadi dokter mengemukakan bahwa BMI-nya sudah meningkat dan skeletal muscle-nya kemungkinan besar sudah tidak bisa lagi mengeluarkan glutamin karena kecapean ya dok ya tadi ya Ya, dok ya. betul. Baik, kemudian ada pertanyaan kedua dok dari dokter Ika. Pada pasien yang dirawat di ICU ini pemberian nutrisinya susah dok karena kan mungkin pakai apa namanya NG tube dan lain-lain. Kemudian mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak memenuhi syarat untuk pemberian glutamin ya dok. Nah ini pemberian nutrisinya sering susah. Nah apakah glutamin ini terdapat di dalam makanan yang cair dokter? Iya. Ya. Ya, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaan yang bersifat aplikatif ya. Jadi sekali lagi, jadi glutamin ini memang punya sifat hiperosmolitas ya. Jadi hati-hati. Memberikan ini akan memberikan efek beban pada jantung itu pasti ada. Jadi harus dilihat kalau pasien ICU itu sudah mendapat sebegitu banyak obat-obat yang jelas memberikan beban jantung, maka pemberian glutamin juga harus perlu dipertimbangkan apakah memang harus ya, apakah mungkin ditunda atau memang sudah lewat kondisinya. Jadi kalau memang kondisi-kondisinya itu masih memungkinkan ya, tidak akan menambah beban jantung, ya monggo bisa dicoba ya, walaupun hasilnya kemungkinan tidak sebagus kalau diberikan pada saat sebelum pasien itu masuk ICU, walaupun ada beberapa meta analisis tadi menunjukkan bahwa bisa mengurangi long of stay di ICU. Ya memang kriteria masuk ICU itu kan berbeda-beda dari rumah sakit ya. Jadi yang dimaksud perawatan ICU itu seperti apa bisa berbeda antara rumah sakit satu dengan yang lainnya. Tapi jelas pertanyaan ini bersifat aplikatif. Jadi monggo dipertimbangkan sekali lagi pemberian itu dengan kondisi pasien yang saat itu menerima berbagai terapi yang barangkali juga akan meningkatkan denyut jantung, mengingat glutamin ini juga bersifat hiperosmolaritas yang jelas menambah beban jantung. Itu dokter Prastuti hanya suatu pertimbangan saja untuk tidak semata-mata memberikan begitu aja. Jadi harus ada pertimbangan. Makanya yang terbagus itu adalah jangan menunggu masuk ICU. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Ternyata ada kontraindikasinya juga ya dok ya. Jadi kemungkinan ada mungkin kalau pasiennya itu ada kondisi-kondisi seperti gagal ginjal atau gagal jantung mungkin dipertimbangkan lagi ya dok ya. Baik, ini ada pertanyaan, ternyata banyak dok pertanyaannya dok. Dari dokter Iva, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, apakah ada regimen yang sudah established atau terbukti paling efektif dan efisien terkait dosis dan durasi pembelian glutamin pada kondisi critical illness atau pada COVID-19? Mungkin ini pertanyaannya dua, ini dokter dua. Jadi pada saat yang sudah kritikal sama yang belum kritikal ini dosisnya beda apa sama gitu dok? Jadi memang kalau di pedomannya itu sama, yaitu antara 0,3 sampai 0,5 gram per kilogram per hari ya. Jadi itu ada yang dalam bentuk satu vial. Satu vial itu dengan dosis saya agak lupa berapa ya, tapi itu diberikan, dimasukkan di dalam cairan 500 ml kemudian di drip dalam 8 jam ya. Selama 5 hari. Itu memang pedomannya seperti itu, berlaku baik pada pasien yang critical illness maupun yang menjelang ya, menjelang. Jadi memang seni seorang dokter untuk menggunakan glutamin itu juga diperlukan. Jadi tidak perlu kaku, tapi lihatlah kondisinya, apakah ini cukup dengan oral, apakah harus IV, itu semua tergantung kepada kondisi pasien yang jelas-jelas dokter yang merawat paling tahu. Demikian dokter Pas. Baik, jadi tidak ada perbedaan dosis antara yang kritikal ini betul. kemudian. Nah ini ada pertanyaan lagi dok. Ini ada dari dokter Rafsanjani. Izin dok, di rumah sakit saya dulu selalu diberikan glutamin oral untuk semua pasien COVID yang asimptomatik maupun gejala ringan. Apakah tidak apa-apa ya dok? Dan glutamin ini apakah bisa terjadi efek samping bila dikonsumsi terus-menerus? Apakah pada pasien COVID kritis yang mengalami asidosis respiratorik atau metabolik boleh diberikan nutrisi yang tinggi protein? Terima kasih. Nah ini pertanyaannya kompleks dok. Iya, aplikatif semua ini ya.
Sementara pengalaman saya lebih banyak yang ke pasien-pasien kritis ya, pasien COVID. Ya kebetulan rumah sakitnya menyediakan waktu itu ada, saya memberikannya. Memang kalau saya waktu di Rumah Sakit Sutomo, usulan saya itu masih sesuatu yang biasa dilakukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo ya. Nah, kalau itu glutamin itu ada yang oral ya. Tapi kalau glutamin, jadi sebenarnya bukan semacam kayak nutrisi yang sehari-hari kita minum vitamin dan sebagainya, tapi ini memang lebih banyak ke arah pencegahan atau pengobatan kasus-kasus infeksi dengan kecenderungan terjadi suatu critical illness ya. Jadi kalau misalnya pada pasien COVID yang ringan gitu ya, kemungkinan terjadi suatu hipermetabolisme, hiperkatabolisme kan tidak ada. Ya, saya kira tidak perlu. Jadi ini lebih kondisi untuk mencegah hiperkatabolik metabolisme. Intinya di sana. Intinya. Sepanjang kecenderungan ke arah sana tidak ada, ya tidak perlu. Kemudian masalah apa tadi? Yang asidosis respiratorik atau metabolik, apakah boleh diberikan nutrisi yang tinggi protein ini tadi, Dok? Saya kira tidak masalah ya. Yang jelas itu tadi yang saya sampaikan ya, bahwa fungsi ginjal bagus ya, kemudian jantungnya itu juga cukup bagus ya untuk bisa menerima segala berbagai terapi, termasuk pemberian glutamin yang jelas juga akan karena hiperkatabolisme menambah beban jantung ya, perlu dipertimbangkan. Jadi memang betul-betul suatu seni memang pemberian glutamin itu, bukan sesuatu yang ya asal diberikan, tapi lihatlah secara utuh pasien itu memerlukan apa tidak. Demikian Dr. Pras. Baik, karena dokter juga memiliki clinical judgment ya, Dok ya. Iya, betul. Baik. Ini ternyata ada pertanyaan tambahan, Dok, untuk Dr. Helmi ya, Dok. Pada pasien dengan PPOK dengan obat budesonide inhaler rutin sering datang ke UGD, nah dia tuh mengalami nyeri kepala, Dok. Nah, nyeri kepalanya itu apakah efek samping dari budesonide ataukah yang lain ya, Dok? Jadi ini tentang efek samping dari budesonide, Dok. Terima kasih. Memang obat meskipun dalam bentuk inhalasi selalu juga ada efek sampingnya. Saya lupa ya, tapi untuk yang nyeri kepala saya tidak terlalu hafal, dokter Pasuti ya. Kalau memang suara parau itu memang ada ya, dan itu ketika obat itu dihentikan dia akan kembali seperti biasa lagi. Saya sedikit lupa jujur ya untuk nyeri kepala. Tapi saya kira kalau memang nanti kita baca lagi ya, kalau memang itu kausanya adalah nyeri kepala, kalau ya ini karena saya juga belum membaca detail, itu observasi dulu apakah memang oleh karena obat tersebut atau tidak, atau oleh karena faktor lain, misalnya oleh karena eksaserbasinya, hipoksia dan seterusnya. Nanti coba saya baca lagi tentang sakit kepala akibat budesonide ya. Baik, Dokter. Terima kasih. Jadi memang kan kalau pasien PPOK gitu kan sering hipoksia ya, Dok ya. Kalau hipoksia terus habis itu setelah hipoksia diringankan hipoksianya biasanya memang agak pusing gitu ya, Dok ya. Mungkin ini ini waktunya sudah tinggal sedikit lagi, mungkin ada pertanyaan yang akan diajukan. Mumpung kita kumpul-kumpul di sini dalam hal ilmiah kali ini, mungkin ada. Baik, ini tidak ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah presentasi hari ini sudah dijalankan dengan baik. Terima kasih kepada para pembicara Dr. Sudarsono dan Dr. Helmi Hasan atas waktunya, Dokter. Baik, sesi 5 kami akhiri, kami kembalikan ke panitia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pembicara dan kepada moderator Dr. Prastuti Asta, spesialis paru.